Selamat sore. Hari ini saya coba memperbaiki akuarium yang retak dengan menggunakan lem silent. Lem silent awalnya kita potong di bagian ujung untuk mempermudah mengeluarkan isi lem. Bisa ditekan dari bawah atau bisa juga menggunakan alat tembak khusus lem silent. Lem silent ini bisa dibeli di toko bangunan. Untuk harganya sekitar 25.000. Awalnya kita oleskan di bagian luar dan dalam ya. Untuk olesan pertama, oleskan dengan tipis saja, tidak perlu tebal-tebal. Untuk yang olesan pertama kita menggunakan lem silent ini 3 kali tahap, 3 kali. Yang pertama tipis, untuk yang selanjutnya nanti agak tebal. Untuk yang pertama tipis ya, lakukan depan dan belakang. Pastikan semua keretakan diolesi, terutama yang samping-samping atau yang bagian pojok itu rawan sekali bocor karena tidak terjangkau oleh lem. Di sini kita sudah lem bagian depan dan ini sedang proses di bagian dalam. Untuk keretakan di akuarium saya ini berada di dasar akuarium ya. Hal ini dikarenakan bisa jadi permukaan daripada meja akuarium tidak rata sehingga menjadi retak. Setelah depan belakang tadi dikeringkan selama 15 menit. Ini setelah kering kita oleskan lagi di tahap yang kedua. Olesan yang kedua bisa agak banyak ya, agak tebal agar lebih kuat. Ini kita masuk di olesan yang kedua ya teman-teman. Untuk lem silent sendiri sebenarnya ada yang ukurannya lebih kecil daripada yang saya pakai sekarang. Karena tadi kebetulan lemnya habis di toko bangunan, sehingga saya pakai yang ukurannya agak besar ini. Biasanya ada yang lebih kecil berukuran seperti pasta gigi ya, seperti odol. Itu kurang tahu kalau harganya yang sekarang. Untuk pengeleman ini usahakan pada siang hari ya, karena akan mempercepat daripada pengeringan. Jadi sehingga akuarium yang habis dilem itu lebih cepat kering, dan waktu tunggu sebenarnya tidak sampai 15 menit sudah kering. Cuma tadi untuk memastikan benar-benar kering bisa memakai waktu 15 menit, karena rata-rata 15 menit sudah kering. Untuk pengeleman jangan lupa di bagian pojok, karena pojok ini benar-benar susah untuk dijangkau oleh tangan sebenarnya. Dan untuk memastikan saya lem beberapa kali di bagian pojok, karena samping-samping pojok akuarium saya ini agak retak-retak. Takutnya nanti ada kebocoran di bagian pojok.
Untuk akuarium saya ini kan berada di dasar, nanti tidak akan terlihat untuk bekas pengeleman ini karena nanti akan tertutup oleh pasir malang di dasar akuarium. Dan setelah tahap yang kedua ini, jangan lupa tetap untuk mengelem di bagian dalam juga. Ini kamera saya alihkan ke dalam agar lebih terlihat pengeleman bagian dalam. Pojok berikan lem agak banyak agar pori-pori atau keretakan yang ada di pojok bisa tertutup oleh lem sehingga tidak ada kebocoran lagi di akuarium kita. Lalu oleskan lagi di bagian yang retak. Lakukan tahap ini 3 kali ya. Jadi setelah pengeleman kedua ini tetap dikeringkan lagi minimal 15 menit. Kalau sudah kering nanti dilakukan pengeleman lagi 1 kali, depan belakang atau bagian luar dan juga bagian dalam, nanti agar akuarium kita tidak rembes. Dan ini tampilan setelah saya mengelem 3 kali ya. Ini sudah kering. Ini saya percepat tadi, yang tahap ketiga saya skip karena sama dengan tahap ini. Setelah dilakukan 3 kali, ini saya coba untuk tester di akuarium apakah ada kebocoran atau tidak. Dan ini terlihat di bagian samping-samping akuarium ini terlihat kering, tidak ada yang bocor, artinya ini aman. Di bagian akuarium ini nanti tidak akan terlihat karena ada tertutup pasir pasmal. Terlihat kering bagian samping kanan kiri, artinya pengeleman kita berhasil. Dan begini tampilan akuarium saya setelah dilakukan perbaikan tadi.